Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Seseorang yang sangat mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Rasul juga pernah bersabda, "Orang yang sangat berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar." Kali ini, kita akan coba mengulas kisah tentang sahabat paling mulia. Simak videonya sampai habis. Nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dia berasal dari suku yang masyhur atau terkenal. Nama sukunya adalah suku Taim. Secara nasab, Abu Bakar nasabnya bertemu Rasulullah pada keturunan bin Murrah. Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Rasul. Berperawakan berkulit putih dan bertubuh kurus. Juga, seorang pedagang yang terkenal handal dalam berniaga. Di dalam urusan rumah tangga, Abu Bakar mempunyai 2 istri, yang dia nikahi ketika masa jahiliyah. Lalu ketika Islam datang, kedua istri Abu Bakar pun masuk Islam. Istri yang pertama bernama Hutailah binti Abdil Uzza, di mana dari pernikahan ini, Abu Bakar mempunyai 2 anak, yaitu Abdullah dan Asma. Sedangkan istri yang kedua bernama Ummu Rawuman bin Amir. Dan dari pernikahan yang kedua ini, Abu Bakar juga mempunyai 2 anak yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Dari beberapa riwayat mengatakan bahwa Abu Bakar mempunyai 4 orang istri, di mana istri ketiga dan keempatnya adalah orang Ansor, dan ia nikahi setelah umat Muslim berhijrah ke Madinah. Istri ketiga bernama Habibah binti Harijah, mempunyai 1 anak bernama Ummu Kulsum. Dan istri keempat bernama Asma binti Umais, mempunyai 1 anak bernama Muhammad. Abu Bakar memiliki julukan As-Siddiq atau yang membenarkan, dan ada pula yang mengartikan mempercayai. Asal-usul pemberian julukan ini banyak perbedaan pendapat para ulama, tapi yang umumnya adalah disebabkan karena ketika peristiwa pertama kali Rasul diutus dan mengajak Abu Bakar untuk memeluk Islam. Tanpa menunggu lama dan bertanya-tanya, Abu Bakar langsung bersyahadat. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam, melainkan dia berpikir dahulu, kecuali Abu Bakar." Karena pada keadaan normal, banyak dari kalangan sahabat, ketika diajak memeluk Islam, mereka akan bertanya atau dijawab keesokan harinya. Tetapi dengan keyakinan Abu Bakar terhadap akhlaknya Rasulullah, Abu Bakar langsung bersyahadat. Selanjutnya adalah peristiwa ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Miraj yang luar biasa, di mana banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar akal manusia. Tidak sedikit masyarakat saat itu mendustai kejadian Isra Miraj Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan beberapa sahabat ada yang sempat ragu dengan peristiwa itu. Akan tetapi ketika Abu Bakar mendengar peristiwa itu dari Rasulullah, Abu Bakar langsung membenarkan Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Lalu, dari tangan Abu Bakar juga, banyak sahabat-sahabat mulia lainnya memeluk Islam, bahkan 6 diantaranya dijamin masuk surga. 6 orang sahabat itu antara lain adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kemudian Tolha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Az-Zubair bin Awam, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mati syahid di perang Mu'tah. Coba kalian bayangkan saja, mereka semua adalah sahabat-sahabat mulia dari generasi terbaik, dan tentunya pahala-pahala dan kebaikan mereka pun luar biasa banyaknya. Mereka semua memeluk Islam melalui tangan Abu Bakar. Tentu Abu Bakar pun akan merasakan pahala dan kebaikan yang luar biasa dari setiap orang-orang yang memeluk Islam melalui dirinya, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Subhanallah. Keutamaan dan keunggulan dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ini, jika dibandingkan oleh semua para sahabat-sahabat lainnya, yaitu seperti apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat muslim di dunia ini,
maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Di dalam riwayat Imam Bukhari, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, dari persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh memiliki seorang kekasih, atau mencintai seseorang dengan berlebihan selain Tuhanku, niscaya orang pilihanku itu adalah Abu Bakar. Akan tetapi di dalam Islam yang ada ialah persaudaraan." Dalam riwayat lain, sebelum tahun 10 Hijriah, rumah-rumah para sahabat itu sangat dekat atau berdempetan dengan masjidnya Rasulullah. Ketika mereka membuka pintu rumah mereka, mereka dapat langsung melihat masjidnya Rasulullah. Namun ketika di tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengosongkan atau membongkar rumah-rumah sahabat yang berdekatan dengan masjid tersebut. Rasulullah bersabda, "Semua rumah yang pintunya langsung menghadap dan menuju ke masjid harus dikosongkan, kecuali rumah Abu Bakar." Dan sampai saat ini, di dekat Babu Salam Masjid Nabawi, ada tempat yang dinamai Hauhah Abi Bakar atau bekas rumah Abu Bakar, Allahu Ta'ala. Para ulama berpendapat, inilah kelebihan dan keunggulannya Abu Bakar. Sangat bertentangan sekali dengan pemahaman yang diajarkan oleh kaum Syiah, di mana yang kita tahu, mereka justru membenci dan menghina sahabat mulia ini. Naujubillah. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, "Umatku yang paling sayang dengan umatku itu sendiri, ia adalah Abu Bakar. Kemudian, orang yang kuat dalam mempertahankan agama ini adalah Umar. Kemudian orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Utsman. Dan orang yang paling menguasai peradilan atau yang paling adil adalah Ali." Untuk urusan bersedekah, Abu Bakar akan mengeluarkannya tanpa ragu. Ketika di awal-awal Islam, Abu Bakar banyak mensedekahkan hartanya, seperti yang dia lakukan dalam memerdekakan budak-budak saat itu. Di antara sahabat yang pernah dimerdekakan Abu Bakar dari perbudakan adalah sahabat Bilal bin Rabah. Rasul pernah mengomentari tentang sedekahnya Abu Bakar dan berkata, "Tidak ada harta bermanfaat sama sekali, seperti hartanya Abu Bakar kepadaku." Dan pernah suatu ketika, Rasulullah menyuruh kaum muslim untuk bersedekah. Pada saat itu sahabat Umar bin Khattab sangat ingin sekali menyaingi amal ibadahnya Abu Bakar. Dan Umar berkata, "Inilah saatnya aku mengalahkan Abu Bakar dalam hal amal soleh." Lalu Umar pun datang kepada Rasulullah dengan membawa setengah dari harta yang dia punya. Dan Rasul bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Setengah untuk aku bawa kepadamu ya Rasulullah, dan setengah lagi untuk keluargaku." Kemudian datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasul bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." Sungguh, Abu Bakar adalah seorang sahabat yang luar biasa mulia, dan akhlaknya pun sangat mulia. Diceritakan dari Abu Hurairah, Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini?" Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah?" Abu Bakar berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasul bertanya kembali kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang miskin?" Berkata lagi Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." Dan terakhir Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian wahai sahabatku, yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab lagi, "Saya ya Rasulullah." Dan Rasul menambahkan,
Tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin, kecuali dia akan masuk surga. Hal ini menandakan bahwa Abu Bakar sangat senang sekali beramal soleh dari perkara-perkara apapun itu, dan hal ini sangat jarang sekali kita temui pada sifat seseorang. Abu Bakar juga adalah satu-satunya orang yang pernah mengimami Rasul sholat ketika Rasul sedang sakit, dan hal itu atas permintaan dari Rasulullah. Dalam riwayat Imam Ahmad, ayah Abu Bakar yaitu Abi Quhafah masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Pada saat itu Abu Bakar menggendong ayahnya untuk bertemu dengan Rasulullah dan bersyahadat. Dan Rasul berkata kepada Abu Bakar, "Seandainya engkau biarkan ayahmu di rumah, maka aku akan ke sana." Para ulama menafsirkan perkataan Rasul ini adalah sebuah penghormatan untuk Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah melihat rambut dan janggut Abu Bakar yang sudah terlihat mulai memutih. Dan Rasul bersabda, "Ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam." Hadis ini membuktikan bahwa menyemir rambut diperbolehkan, asal bukan dengan warna hitam. Ada sebuah ringkasan dari kisah yang cukup panjang, di mana pada saat itu, sebelum terjadinya hijrah, Rasulullah alaihi wasallam sedang tawaf di depan Ka'bah. Lalu secara tiba-tiba kaum kafir Quraisy datang dan langsung memukuli Rasulullah. Ada yang menarik bajunya dan ada pula yang mendorong beliau. Semua orang Mekah yang melihat pada saat itu tidak ada yang berani membela dan menolong Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena saking banyaknya orang-orang Quraisy yang memukuli Rasulullah. Akan tetapi, Abu Bakar datang menolong Rasulullah dengan mendorong sekumpulan orang-orang yang memukuli Rasul sambil berkata, "Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengatakan Tuhan kita Allah?" Lalu sekumpulan orang Quraisy itu pun melihat ke arah Abu Bakar. Dan seseorang bernama Utbah bin Robiah langsung memukul Abu Bakar dengan sandal karetnya dengan keras sampai Abu Bakar terjatuh. Lalu Utbah menduduki dada Abu Bakar dan terus memukuli wajahnya. Sampai-sampai Abu Bakar pingsan karena saking parahnya luka yang Abu Bakar terima. Ada juga yang mengatakan Abu Bakar dipukuli sampai wajahnya tidak terlihat karena berlumuran darah. Setelah itu, datanglah suku dari Abu Bakar yaitu suku Taim. Mereka membela Abu Bakar dan membawanya dengan menggotong tubuh Abu Bakar. Setelah sampai di rumahnya, Abu Bakar pun diobati oleh ibundanya yaitu Ummul Khair. Sampai-sampai ibundanya mengira Abu Bakar sudah meninggal, karena Abu Bakar pingsan dengan waktu yang cukup lama. Ketika sadar dari pingsannya, kalimat pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar adalah, "Di mana Rasulullah, dan bagaimanakah keadaannya?" Pada saat itu orang-orang suku Taim yang masih kafir mengatakan, "Sudahlah tinggalkan saja Muhammad." Akan tetapi Abu Bakar tetap menanyakan kabar tentang Rasulullah. Dan Abu Bakar meminta kepada ibundanya untuk bertanya kepada Ummu Jamil binti Khattab tentang keadaan Rasulullah. Ummu Jamil binti Khattab ini adalah salah seorang sahabiah atau wanita yang sudah memeluk Islam. Lalu datanglah Ummu Jamil menemui Abu Bakar dan berkata, "Muhammad dalam keadaan baik-baik saja." Dan Abu Bakar berkata, "Alhamdulillah." Setelah itu, ketika kondisi Abu Bakar sedikit membaik, dia pun ingin langsung menemui Rasulullah. Pada saat itu ibundanya ingin memberi makan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sebelum aku bertemu dan memastikan keadaan Rasulullah, aku tidak akan makan." Ibundanya dan Ummu Jamil binti Khattab pun memikul Abu Bakar untuk menemui Rasulullah. Dan ketika Abu Bakar sampai di hadapan Rasulullah, dengan wajah yang sangat sedih melihat kondisi Abu Bakar, Rasulullah langsung mencium kepala Abu Bakar sambil mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Demi ayah dan ibuku, aku tidak apa-apa ya Rasulullah." Lalu Abu Bakar meminta kepada Rasulullah agar mendoakan ibundanya. Dan pada saat itu ibundanya Abu Bakar, Ummul Khair pun memeluk Islam.
dari Abu Darda menceritakan, ketika dia dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Lalu tiba-tiba datanglah Abu Bakar dengan tergesa-gesa sampai lututnya terlihat. Dan Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, antara aku dan Umar ibnu Khattab telah terjadi sesuatu." Aku mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan menghinanya. Kemudian aku menyesal dan langsung memintanya untuk memaafkanku. Namun sepertinya Ibnu Khattab tidak berkenan. Hal ini mungkin karena merasa Umar masih jengkel. Dan Rasul berkata, "Pasti Allah sudah mengampunimu wahai Abu Bakar." Lalu di lain tempat Umar pun menyesal, dan segera menuju ke rumah Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak ada, dan Umar datang kepada Rasulullah. Pada saat itu raut wajah Rasulullah terlihat serius ketika melihat Umar datang. Tiba-tiba Abu Bakar berlutut di depan Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang salah, aku yang ingin minta maaf." Maka Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah. Kemudian kalian semua berkata jika aku berdusta. Akan tetapi Abu Bakar berkata jika aku benar. Abu Bakar senantiasa membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan untuk memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan untuk membiarkan sahabatku untukku?" Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Rasulullah pernah memastikan, tidak ada kesombongan dalam dirinya Abu Bakar. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, dari Abdullah ibnu Umar. Nabi pernah bersabda, "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong atau yang biasa disebut dengan isbal, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, terkadang aku ketika sholat dan berjalan, kainku sering turun atau melorot sehingga menjulur ke bawah. Hal ini dikatakan karena perawakan dari Abu Bakar yang bertubuh kurus." Dan Rasul menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak termasuk yang melakukan itu karena kesombongan." Ketika peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah secara perlahan, di mana beberapa sahabat berhijrah terlebih dahulu secara bergantian, dan Rasulullah masih berada di Mekah, begitu juga dengan Abu Bakar. Dari Aisyah menceritakan, pada suatu malam, ketika orang-orang kafir Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah di rumahnya. Dan di awal-awal malam Rasulullah bergegas pergi ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan berita gembira, karena sudah diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah. Lalu Abu Bakar bertanya, "Bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Tentu saja Abu Bakar. Sesungguhnya Allah telah memilihmu untuk menemaniku berhijrah." Inilah salah satu keunggulannya Abu Bakar di mata Allah dan Rasul-Nya. Dan para ulama berpendapat, jika kita bersafar atau melakukan perjalanan jauh, kita dianjurkan untuk ditemani oleh orang yang paling jujur dan dapat dipercaya, yang siap di dalam kondisi apapun. Lalu di dalam perjalanannya Abu Bakar sangat khawatir dan sigap untuk melindungi Rasulullah, karena saking takutnya jika perjalanan mereka diketahui oleh para kaum Quraisy. Kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar, "Tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Ketika mereka tiba di Gua Sur yang letaknya tidak terlalu jauh dari Mekah, Abu Bakar melarang Rasul memasuki lubang sebelum Abu Bakar mengeceknya terlebih dahulu, hingga benar-benar aman untuk Rasulullah. Ternyata di dalam gua itu ada sebuah lubang dari binatang yang berbisa. Lalu Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya. Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam gua dan mereka beristirahat sejenak, hingga Rasul tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Pada saat Rasul sedang tertidur, kakinya Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari lubang yang ia tutup dengan kakinya tadi. Sekuat tenaga Abu Bakar menahan rasa sakit, karena tidak ingin Rasul terbangun. Akhirnya, Abu Bakar tidak kuat menahan rasa sakit dari sengatan binatang itu. Abu Bakar pun meneteskan air mata dan air matanya mengenai pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Ada apakah wahai Abu Bakar sehingga engkau meneteskan air mata?"
Abu Bakar menjawab, "Jika kakinya tersengat binatang berbisa." Rasul pun melihat kaki Abu Bakar, lalu meludahinya. Dengan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, kaki Abu Bakar pun sembuh seketika. Subhanallah. Kemudian, jika di dalam peperangan, Abu Bakar juga orang yang sangat kokoh seperti gunung dalam membela agama Islam. Dalam perang Uhud, Abu Bakar dengan sangat sigap selalu berdiri di samping Rasulullah untuk melindunginya. Di beberapa kejadian perang lainnya, Abu Bakar juga sering dipercaya untuk membawa panji perang atau bendera perang, seperti pada perang Tabuk dan perang Hunain yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Tanda-tanda kekhalifahan atau kepemimpinannya Abu Bakar sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, sudah diberi isyarat oleh Rasulullah di beberapa kejadian. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Zubair bin Mut'im dari ayahnya bercerita, bahwasannya pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepada wanita itu untuk kembali lagi kepadanya lain waktu. Lalu wanita itu bertanya, "Bagaimana jika aku kembali lagi untuk menemui Anda, lalu Anda sudah tidak ada lagi atau meninggal?" Dan Rasulullah menjawab, "Jika engkau kembali lagi dan tidak menemuiku, maka engkau datangilah Abu Bakar." Maka para ulama berpendapat tentang hadis ini adalah isyarat yang sangat jelas untuk Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam. Dan salah satu isyarat lainnya juga adalah ketika Rasulullah sakit, dan beliau meminta kepada Aisyah agar memberitahu Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kemudian di dalam riwayat Bukhari lainnya, sebelum Rasulullah wafat, beliau berkata kepada Aisyah, "Panggilkan ayahmu Abu Bakar dan juga saudaramu Abdurrahman, sehingga aku bisa menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada seseorang yang berharap dan berkata, aku lebih berhak untuk menggantikan Rasulullah, padahal Allah dan orang-orang beriman menolak, kecuali Abu Bakar." Itulah beberapa isyarat dari Rasulullah alaihi wasallam, bahwasannya Abu Bakarlah yang pantas menggantikan kepemimpinan umat muslim sepeninggal beliau. Setelah itu, Rasulullah alaihi wasallam pun wafat. Dan guncanglah seluruh kota Madinah pada saat itu. Semua umat muslim bersedih. Mereka menangis atas kepergian manusia terbaik Rasulullah alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar bin Khattab sangat marah kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan berkatalah Abu Bakar kepada Umar dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan tentang Muhammad itu pasti mati, sama seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Dan Allah Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Apakah kalian akan meninggalkan agama Allah setelah itu? Mendengar ayat-ayat itu, Umar pun tersungkur lemas dan menangis, karena menyadari bahwa Rasulullah memang benar telah wafat. Inilah hari kesedihannya umat muslim. Meninggalnya Nabi dan Rasul terakhir, manusia terbaik, Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Untuk kisah wafatnya Rasulullah, kita akan bahas di konten video yang berbeda ya guys. Selanjutnya, tibalah saat-saat untuk kaum muslim membaiat pemimpin umat muslim setelah Rasul. Setelah perbincangan dan diskusi yang dihadiri beberapa sahabat mulia, termasuk di dalam diskusi tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Umar pun berkata, "Adakah di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar? Setelah apa yang Rasulullah perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat ketika Rasul sakit?" Dengan keimanan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, mereka berkata, "Kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Rasulullah menyuruhnya untuk menjadi imam sholat." Maka pada saat itulah, semua umat muslim bersepakat dan membaiat sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama di dalam Islam setelah wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Setelah itu, di zaman kekhalifahan Abu Bakar, kondisi umat Islam sangat tidak stabil pasca wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad, ada juga yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kazzab, dan ada juga yang tidak mau berzakat lagi karena mereka beranggapan zakat tidak diperlukan lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, di kondisi kota Madinah yang sangat lemah,
Hal pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah mengembalikan kestabilan umat Muslim. Hal ini bukanlah hal yang mudah. Singkat cerita, sebelum Rasulullah wafat, beliau sempat membentuk sebuah pasukan perang, yaitu pasukan Usro, yang dipimpin oleh Usama. Pasukan ini dibentuk untuk berperang melawan Romawi pada saat itu. Akan tetapi karena wafatnya Rasulullah, keinginan itu pun belum terlaksana. Namun, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka Abu Bakar tetap melanjutkan pasukan Usro tersebut untuk berperang melawan Romawi. Lalu Umar berpendapat kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kondisi Madinah sekarang sedang lemah, mudah sekali untuk diserang. Kenapa tidak bertahan dan mengirim para dai untuk berdakwah dahulu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, aku tahu saat jahiliyah engkau adalah orang yang sombong dan sangat kekar. Tapi kenapa engkau menjadi pengecut setelah masuk Islam? Bukankah agama ini telah sempurna? Bukankah Rasulullah telah membentuk pasukan Usama? Demi Allah, aku tidak akan melepas tali yang sudah disimpul oleh Rasulullah. Dan aku akan tetap mengirim pasukan Usama." Kemudian, keluarlah pasukannya Usama dari Madinah sebanyak 7.000 pasukan. Pada saat itu pun seluruh suku-suku Arab ketakutan melihat banyaknya pasukan Usama yang keluar dari Madinah dan mereka berkata, "Sungguh tidak akan keluar pasukan sebanyak itu dari Madinah, kecuali lebih banyak lagi pasukannya di dalam Madinah." Yang dimana sebenarnya saat itu, di dalam kota Madinah sangatlah sedikit pasukannya. Maka keadaan Jazirah Arab seketika kembali menjadi tenang dan stabil. Maka kata para ulama, Abu Bakar telah mengembalikan kestabilan Islam di Jazirah Arab, dan selama umat Islam berjaya, Abu Bakar akan panen pahala karena telah mengambil keputusan saat itu untuk tetap mengirim pasukan Usama. Di masa Abu Bakar juga, beliau yang meminta untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran. Karena pada saat itu, banyak sekali penghafal Quran yang gugur di medan perang, saat memerangi Nabi palsu Musailama Al-Kazzab. Kurang lebih sekitar 700 penghafal Quran yang mati di medan perang. Maka dari itu Abu Bakar berdiskusi dengan Umar, karena mereka khawatir akan hilangnya Al-Quran jika tidak dikumpulkan. Maksud di sini adalah takut Al-Quran hanya ada di ingatan beberapa penghafal saja. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid ibnu Sabit yang dimana sahabat ini yang menerima dan menulis wahyu di pelepah kurma, di batang kering atau di tulang unta ketika Rasulullah masih hidup, dan juga Abu Bakar meminta untuk dikumpulkan penghafal Quran yang tersisa. Bermaksud untuk mengumpulkan semua wahyu Al-Quran agar tidak hilang dan dapat dihafal oleh umat muslim lainnya. Awalnya sahabat Zaid ibnu Sabit ragu akan hal ini, karena mereka semua tahu jika Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran atau semacamnya. Akan tetapi untuk kebaikan umat muslim, Abu Bakar terus meyakinkan Zaid ibnu Sabit hingga atas izin Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terkumpullah wahyu Al-Quran tersebut, dan tetap terjaga sampai hari ini. Masa kekhalifahan Abu Bakar hanya sampai 2 tahun. Akan tetapi begitu banyak dan mulia jasa-jasa beliau ketika menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin umat muslim. Seorang yang syidik, tawadhu, zuhud dan selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Abu Bakar wafat di umur yang sama seperti Rasulullah wafat, yaitu di umur 63 tahun. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar sempat sakit demam tinggi selama 15 hari. Pada saat itu Abu Bakar memanggil sahabat Utsman bin Affan untuk membantu beliau menuliskan sebuah wasiat tentang penunjukan khalifah berikutnya. Belum selesai wasiat itu dibuat, Abu Bakar jatuh pingsan. Singkat cerita, wasiat itu pun selesai dibuat, yang berisikan bahwa sepeninggal wafatnya Abu Bakar, yang akan menjadi khalifah berikutnya adalah Umar bin Khattab. Dan dari Aisyah berkata, sebelum wafat Abu Bakar memintanya untuk menghitung perbendaharaannya selama menjabat menjadi khalifah. Jika ada yang bertambah maka kembalikanlah kepada khalifah berikutnya. Maka selama Abu Bakar menjabat, beliau mempunyai seorang hamba sahaya, seekor unta dan sehelai kain, maka itu akan diberikan kepada khalifah setelahnya. Mendengar hal ini, Umar pun langsung menangis dan berkata, sungguh Abu Bakar telah menyulitkan khalifah setelahnya, karena saking sulitnya untuk mengikutinya.
Abu Bakar juga berkata dalam wasiatnya, "Jika aku wafat, makamkanlah aku di samping makam Rasulullah. Ucapkanlah salam dan mintalah izin kepada Rasulullah. Jika aku diizinkan maka makamkanlah di samping beliau, dan jika aku tidak diizinkan maka makamkanlah aku di pemakaman Baqi." Setelah tiba jasad Abu Bakar di depan pintu makam Rasulullah, kunci pintu makam Rasulullah pun terjatuh. Pertanda jika Rasulullah mengizinkan, Allahu Ta'ala. Demikianlah ringkasan kisah dari sahabat paling mulia, manusia terbaik setelah Rasulullah dan khalifah pertama umat muslim, Abu Bakar As-Siddiq. Semoga beliau selalu dirahmati Allah Azza wa Jalla atas segala perjuangan dan kasih sayangnya terhadap umat muslim. Terima kasih untuk semua teman-teman DA3 Muslim yang sudah menonton, dan nantikan riwayat-riwayat syahih lainnya. Wassalamualaikum.